Pada tahun 2011, dunia internasional menerima satu kabar penting yang langsung menjadi perhatian global. Osama bin Laden, tokoh utama di balik jaringan Al-Qaeda, dinyatakan tewas dalam sebuah operasi militer Amerika Serikat. Peristiwa ini dipandang sebagai titik balik besar dalam perang melawan terorisme. Banyak pihak saat itu beranggapan bahwa Al-Qaeda akan runtuh tanpa figur pendirinya. Selama bertahun-tahun, organisasi ini dikenal sangat bergantung pada sosok bin Laden sebagai simbol, pemimpin, dan penggerak utama. Hilangnya tokoh sentral tersebut menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan kelompok itu. Namun, Al-Qaeda tidak berhenti beroperasi setelah kematian bin Laden. Struktur organisasi masih berjalan, pesan-pesan ideologis tetap disebarkan, dan aktivitas jaringan di berbagai wilayah dunia terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut tidak hanya bergantung pada satu orang. Di balik kelangsungan Al-Qaeda setelah 2011, terdapat figur lain yang selama ini jarang menjadi sorotan utama. Sosok ini tidak tampil sebagai simbol publik, tetapi memiliki pengaruh besar dalam arah dan strategi organisasi. Ia adalah orang yang selama bertahun-tahun berperan dalam penyusunan ideologi dan keputusan internal. Tokoh yang kemudian memegang kendali Al-Qaeda bukanlah figur baru di dalam organisasi tersebut. Ayman Az-Zawahiri telah berada di lingkaran inti Al-Qaeda jauh sebelum nama Osama bin Laden dikenal luas oleh dunia internasional. Perannya tidak terlihat di garis depan, tetapi pengaruhnya sangat besar dalam membentuk arah ideologi dan strategi kelompok ini. Ayman Az-Zawahiri lahir di Mesir pada tahun 1951. Ia berasal dari keluarga kelas menengah yang memiliki latar belakang pendidikan dan keagamaan yang kuat. Sejak usia muda, Zawahiri sudah terlibat dalam aktivitas kelompok Islam radikal di Mesir, jauh sebelum konflik global melibatkan Al-Qaeda terjadi. Lingkungan politik Mesir pada masa itu, yang ditandai oleh penindasan terhadap kelompok Islamis, menjadi faktor penting dalam pembentukan pandangan ekstrimnya. Berbeda dengan banyak tokoh militan lainnya, Zawahiri memiliki latar belakang akademis yang tinggi. Ia menempuh pendidikan kedokteran dan bekerja sebagai dokter. Namun, pendidikan formal tersebut tidak menjauhkannya dari ideologi kekerasan. Justru kemampuan intelektualnya digunakan untuk merumuskan pembenaran ideologis atas aksi-aksi ekstrim yang ia dukung. Pada dekade 1980-an, Zawahiri terlibat langsung dalam jaringan militan internasional, termasuk mereka yang berperang di Afghanistan. Dari sinilah jalannya bertemu dengan Osama bin Laden. Hubungan keduanya bukan sekedar kerjasama biasa, melainkan aliansi strategis antara pendanaan, jaringan, dan ideologi. Jika bin Laden dikenal sebagai penyedia sumber daya dan simbol perlawanan, maka Zawahiri berperan sebagai perancang pemikiran dan justifikasi ideologis. Dalam struktur Al-Qaeda, Zawahiri secara bertahap menjadi figur yang sangat berpengaruh. Ia terlibat dalam penulisan pernyataan resmi, penyusunan pesan propaganda, serta pengambilan keputusan strategis. Banyak pernyataan ideologis Al-Qaeda yang beredar selama bertahun-tahun sebenarnya berasal dari pemikiran Zawahiri, meskipun nama bin Laden lebih sering muncul di permukaan. Zawahiri juga dikenal memiliki pandangan yang keras dan tidak kompromistis. Ia menolak pendekatan moderat dan percaya bahwa konflik bersenjata adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ideologisnya. Pandangan ini membuatnya sering berselisih, baik dengan kelompok Islam lainnya maupun dengan sebagian simpatisan yang menginginkan pendekatan berbeda. Sebelum tahun 2011, posisi Zawahiri dalam Al-Qaeda sudah dapat dikatakan sebagai orang nomor 2. Ia bukan sekedar wakil, tetapi juga penjaga arah ideologis organisasi. Ketika pemimpin utama hilang, struktur internal Al-Qaeda telah mengenalnya sebagai figur yang paling siap untuk mengambil kendali. Dengan latar belakang panjang tersebut, naiknya Ayman Az-Zawahiri ke posisi tertinggi bukanlah sebuah kejutan. Namun pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang siapa dirinya, melainkan bagaimana ia akan memimpin organisasi yang sudah berubah, berada di bawah tekanan global, dan menghadapi tantangan yang berbeda dari masa sebelumnya. Ketika kepemimpinan Al-Qaeda beralih kepada Ayman Az-Zawahiri pada tahun 2011, organisasi tersebut berada dalam kondisi yang jauh berbeda dibanding satu dekade sebelumnya.
tekanan militer internasional meningkat, jaringan komunikasi terpantau lebih ketat, dan ruang gerak pimpinan pusat semakin sempit. Zawahiri tidak mewarisi organisasi yang sedang berkembang, melainkan kelompok yang bertahan di bawah tekanan terus-menerus. Pengangkatan Zawahiri sebagai pemimpin diumumkan secara resmi melalui pernyataan internal Al-Qaeda. Tidak ada proses terbuka atau perebutan kekuasaan yang terlihat ke publik. Struktur organisasi telah lama menempatkannya sebagai figur yang paling senior dan berpengaruh setelah pemimpin sebelumnya. Dari sisi internal, transisi ini berlangsung relatif lancar. Namun, legitimasi internal tidak serta-merta berarti kekuatan eksternal. Zawahiri harus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan relevansi Al-Qaeda di tingkat global. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini tidak lagi mampu melakukan serangan besar yang terkoordinasi secara internasional, seperti di masa lalu. Fokus utama bergeser pada kelangsungan hidup jaringan dan menjaga eksistensi ideologis. Salah satu langkah awal yang diambil Zawahiri adalah memperkuat komunikasi ideologi. Ia secara rutin merilis pesan audio dan video yang ditujukan kepada pendukung Al-Qaeda di berbagai wilayah. Pesan-pesan ini berisi seruan, penjelasan ideologis, serta komentar terhadap peristiwa internasional. Pendekatan ini mencerminkan latar belakangnya sebagai ideolog, bukan sebagai pemimpin lapangan. Situasi ini menciptakan perubahan penting dalam struktur Al-Qaeda. Organisasi tersebut tidak lagi beroperasi sebagai jaringan terpusat dengan satu komando kuat, melainkan sebagai kumpulan kelompok regional yang terhubung oleh kesamaan ideologi. Zawahiri berada di puncak struktur ini, tetapi pengaruhnya lebih bersifat simbolis dan ideologis. Masa awal kepemimpinan Zawahiri menandai perubahan fase Al-Qaeda. Organisasi ini tidak runtuh, tetapi juga tidak berkembang. Ia bertahan dalam bentuk yang lebih tersembunyi, lebih terfragmentasi, dan sangat bergantung pada kondisi regional masing-masing cabang. Dari titik inilah perbedaan antara kepemimpinan simbolis dan kepemimpinan efektif menjadi semakin terlihat. Cara Zawahiri memimpin Al-Qaeda, mengambil keputusan, dan menyampaikan pesan akan sangat mempengaruhi arah Al-Qaeda di tahun-tahun berikutnya. Perbedaan pendekatan inilah yang menjadi kunci untuk memahami bagaimana Al-Qaeda berubah di bawah kendalinya dan bagaimana gaya kepemimpinan Zawahiri menjadi faktor penting dalam melemahnya organisasi tersebut secara keseluruhan. Cara Ayman Az-Zawahiri memimpin Al-Qaeda sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai ideolog dan pemikir. Ia tidak dikenal sebagai figur lapangan atau pemimpin yang terlibat langsung dalam operasi bersenjata. Pendekatannya lebih banyak berfokus pada arah pemikiran, pembentukan narasi, dan penegasan tujuan jangka panjang organisasi. Gaya komunikasi ini memiliki konsekuensi yang signifikan. Pesan-pesan Zawahiri seringkali bersifat kompleks, penuh rujukan ideologis, dan tidak mudah dicerna oleh audiens yang lebih luas. Berbeda dengan pendekatan sederhana dan simbolik yang pernah digunakan oleh pendahulunya, gaya Zawahiri cenderung menarik kalangan terbatas yang sudah memiliki pemahaman ideologis yang lebih mendalam. Sebagai pemimpin, Zawahiri juga dikenal sangat hati-hati dalam mengambil keputusan. Ia menghindari tindakan besar yang beresiko tinggi dan lebih memilih strategi bertahan. Sikap ini muncul dari kesadaran bahwa Al-Qaeda berada dalam posisi tertekan dan terus menjadi target utama operasi keamanan internasional. Di sisi lain, Zawahiri menunjukkan penolakan yang kuat terhadap tindakan yang menurutnya merugikan citra Al-Qaeda. Ia secara terbuka mengkritik kekerasan yang menargetkan sesama Muslim atau masyarakat sipil secara sembarangan. Sikap ini dimaksudkan untuk menjaga legitimasi ideologis, tetapi justru memperluas jarak dengan kelompok militan yang lebih ekstrim. Perbedaan pandangan ini memperjelas posisi Zawahiri sebagai pemimpin yang lebih fokus pada konsep daripada mobilisasi massa. Ia tidak berusaha membangun kultus individu atau citra kepemimpinan yang kuat di mata publik. Al-Qaeda di bawah kendalinya bergerak tanpa figur sentral yang dominan di mata publik. Akibat dari gaya kepemimpinan tersebut, Al-Qaeda kehilangan momentum sebagai organisasi yang mampu memimpin gerakan global. Ia tetap ada, tetap aktif di beberapa wilayah, tetapi tidak lagi menjadi pusat gravitasi utama bagi kelompok ekstremis internasional. Gaya kepemimpinan Zawahiri yang berorientasi pada ideologi dan kehati-hatian secara langsung mempengaruhi posisi Al-Qaeda di tengah perubahan lanskap ekstremisme global. Kondisi ini membuka ruang bagi munculnya aktor baru yang menawarkan pendekatan berbeda, lebih agresif, dan lebih menarik bagi kelompok tertentu.
Memasuki pertengahan dekade 2010-an, posisi Al-Qaeda dalam lanskap ekstremisme global mengalami perubahan yang signifikan. Organisasi ini masih bertahan, namun pengaruhnya tidak lagi dominan. Di saat yang sama, muncul kelompok lain yang membawa pendekatan berbeda dan secara cepat menarik perhatian dunia internasional. Kelompok tersebut adalah ISIS. Berbeda dengan Al-Qaeda yang bergerak secara terdesentralisasi dan berhati-hati, ISIS tampil dengan struktur yang lebih agresif dan terbuka. Mereka mendeklarasikan wilayah kekuasaan, mengklaim otoritas politik, dan secara aktif memproduksi propaganda dengan gaya yang lebih singkat, visual, dan mudah dipahami. Perbedaan pendekatan ini menciptakan kontras yang tajam. Al-Qaeda di bawah kepemimpinan Zawahiri menekankan kesabaran dan strategi jangka panjang. ISIS justru menampilkan aksi cepat, klaim kemenangan instan, dan narasi kekuatan yang tegas. Bagi sebagian individu yang tertarik pada aksi ekstrim, pendekatan ISIS dianggap lebih menarik dan memberikan kepuasan langsung. Dampaknya terasa langsung pada jaringan Al-Qaeda. Sejumlah kelompok dan individu yang sebelumnya berafiliasi mulai beralih dukungan. Beberapa cabang memilih memutus hubungan, sementara yang lain terpecah secara internal. Otoritas ideologis Zawahiri diuji secara terbuka, sesuatu yang jarang terjadi pada periode sebelumnya. Dalam kondisi ini, Al-Qaeda kehilangan perannya sebagai pusat komando gerakan global. Ia tetap mempertahankan eksistensi ideologis, tetapi tidak mampu mengendalikan dinamika lapangan secara luas. Kelompok-kelompok afiliasi lebih fokus pada konflik lokal dengan tujuan dan kepentingan masing-masing. Zawahiri berusaha merespon situasi tersebut melalui pernyataan dan kritik terbuka terhadap ISIS. Ia menolak legitimasi kelompok tersebut dan menegaskan perbedaan pendekatan ideologis. Namun, respons ini lebih bersifat defensif dan tidak cukup untuk membalikkan arus dukungan yang sudah terlanjur bergeser. Persaingan ini juga memperlihatkan keterbatasan kepemimpinan pusat Al-Qaeda. Tanpa wilayah yang dikontrol secara langsung dan tanpa kemampuan menunjukkan kekuatan nyata di lapangan, pesan ideologis menjadi kurang efektif. Al-Qaeda tetap berbicara, tetapi tidak lagi menjadi pihak yang paling didengar. Dalam konteks global, perhatian media, pemerintah, dan lembaga keamanan pun ikut bergeser. Fokus utama tidak lagi tertuju pada Al-Qaeda, melainkan pada ISIS dan wilayah yang mereka kuasai. Situasi ini semakin mendorong Al-Qaeda ke posisi yang lebih tersembunyi dan marginal. Melemahnya Al-Qaeda bukan berarti organisasi tersebut hilang. Ia berubah menjadi jaringan yang lebih senyap, menghindari sorotan, dan bergantung pada konflik yang tidak menarik perhatian dunia internasional. Perubahan ini merupakan hasil langsung dari gaya kepemimpinan, tekanan eksternal, dan persaingan internal dalam gerakan ekstrim itu sendiri. Pada tahap ini, Ayman Al-Zawahiri memimpin organisasi yang masih hidup, tetapi kehilangan peran sentralnya. Ia berada di puncak struktur yang semakin mengecil, di tengah jaringan yang terpecah dan bergerak sendiri-sendiri. Kondisi tersebut memaksa Zawahiri untuk semakin menarik diri dari ruang publik dan mempertegas pengamanan pribadi. Dari sinilah fase berikutnya dimulai, ketika keberadaannya semakin jarang diketahui dan perannya berlangsung dari balik persembunyian. Ayman Al-Zawahiri menjalani fase kepemimpinan yang hampir sepenuhnya berlangsung dalam persembunyian. Keberadaannya tidak lagi diketahui secara pasti, bahkan oleh banyak pihak yang sebelumnya memantau aktivitas Al-Qaeda secara intensif. Ia memimpin dari jarak jauh, tanpa kehadiran fisik yang terlihat di ruang publik. Selama bertahun-tahun, muncul berbagai spekulasi mengenai kondisi Zawahiri. Ada yang mempertanyakan apakah ia masih memiliki kendali nyata. Ada pula yang meragukan apakah ia masih hidup. Minimnya bukti visual dan aktivitas langsung membuat posisinya semakin samar dalam peta ekstremisme global. Situasi ini berubah pada pertengahan tahun 2022. Amerika Serikat mengumumkan bahwa Ayman Al-Zawahiri berhasil dilacak dan menjadi target yang telah direncanakan dengan matang. Operasi tersebut dilakukan di Kabul, Afghanistan, sebuah lokasi yang memiliki makna simbolis dalam sejarah panjang konflik dan jaringan ekstremis internasional. Pada 31 Juli 2022, Zawahiri tewas dalam serangan drone yang diarahkan secara spesifik. Operasi ini dilakukan tanpa kehadiran pasukan darat dan mentarget satu individu, menandai akhir dari pencarian panjang terhadap pemimpin Al-Qaeda yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade.
Kematian Zawahiri terjadi dalam kondisi yang mencerminkan perubahan zaman. Ia tidak lagi memimpin dari medan konflik terbuka atau wilayah kekuasaan tertentu. Akhir hidupnya berlangsung dalam keterasingan, jauh dari sorotan publik, dan tanpa pengaruh langsung terhadap dinamika global seperti yang pernah dimiliki Al-Qaeda di masa lalu. Dengan tewasnya Zawahiri, satu generasi kepemimpinan Al-Qaeda secara efektif berakhir. Ia merupakan tokoh terakhir dari lingkaran inti yang membentuk organisasi tersebut sejak fase awal. Tidak ada lagi figur lama yang memiliki legitimasi historis setara dengannya. Tewasnya Ayman al-Zawahiri menimbulkan dampak yang bersifat struktural bagi Al-Qaeda. Organisasi ini kehilangan figur terakhir yang memiliki legitimasi historis langsung dari fase pembentukannya. Kehilangan tersebut tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga menyentuh aspek kepemimpinan, arah ideologi, dan koordinasi jaringan. Setelah kematian Zawahiri, tidak ada pengumuman cepat mengenai pengganti yang memiliki pengaruh setara. Hal ini mencerminkan kondisi internal Al-Qaeda yang sudah terfragmentasi. Tanpa figur sentral yang kuat, kepemimpinan pusat menjadi semakin lemah dan sulit mengkonsolidasikan cabang-cabang regional. Dalam praktiknya, kematian Zawahiri tidak memicu gelombang reaksi besar atau eskalasi kekerasan yang signifikan. Respons yang relatif tenang ini menunjukkan bahwa peran pemimpin pusat telah berkurang jauh sebelum peristiwa tersebut terjadi. Aktivitas kelompok-kelompok afiliasi lebih ditentukan oleh dinamika lokal dibanding arahan ideologis dari pusat. Dari sudut pandang ideologi, Al-Qaeda kehilangan penjaga utama narasi dan doktrin organisasi. Zawahiri selama bertahun-tahun berfungsi sebagai penyaring ideologis, memastikan bahwa cabang-cabang tetap berada dalam kerangka pemikiran yang ia anggap benar. Tanpa sosok tersebut, resiko pergeseran arah dan perpecahan semakin besar. Kematian Zawahiri juga memperkuat posisi kelompok ekstrim lain yang sebelumnya telah mengambil alih panggung utama. Al-Qaeda tidak lagi menjadi referensi utama dalam wacana ekstremisme global. Perhatian internasional tetap terfokus pada aktor-aktor lain yang dianggap lebih aktif dan lebih berbahaya secara langsung. Bagi aparat keamanan internasional, peristiwa ini dipandang sebagai keberhasilan jangka panjang dalam melemahkan kepemimpinan inti Al-Qaeda. Namun kematian satu pemimpin tidak serta-merta menghapus jaringan yang telah menyebar luas. Ancaman tidak hilang tetapi berubah bentuk menjadi lebih terlokalisasi dan sulit dipetakan. Di sisi lain, absennya figur sentral juga membuka peluang bagi cabang-cabang regional untuk bergerak lebih independen. Mereka tidak lagi terikat secara kuat pada satu garis kepemimpinan. Hal ini dapat mengurangi kemampuan Al-Qaeda untuk bertindak sebagai organisasi global, tetapi sekaligus membuat jaringan-jaringannya lebih fleksibel di tingkat lokal. Secara keseluruhan, dampak kematian Zawahiri memperjelas bahwa Al-Qaeda telah memasuki fase baru. Organisasi ini tidak lagi bergantung pada satu tokoh atau satu pusat komando. Ia tetap bertahan sebagai jaringan ideologis yang longgar, dengan pengaruh yang tidak merata dan arah yang semakin tidak jelas. Perubahan ini menandai akhir dari satu era dalam sejarah Al-Qaeda. Era yang dimulai oleh tokoh-tokoh pendiri dan dipertahankan melalui legitimasi personal, kini telah selesai. Yang tersisa adalah organisasi yang harus menentukan identitas dan perannya sendiri di tengah landscape ekstremisme yang terus berubah. Perjalanan Ayman al-Zawahiri sebagai pemimpin Al-Qaeda memperlihatkan perubahan besar dalam wajah organisasi tersebut. Ia mengambil kendali pada masa yang penuh tekanan, ketika ruang gerak semakin sempit dan perhatian dunia internasional tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dalam kondisi itu, Al-Qaeda tidak runtuh, tetapi juga tidak mampu kembali ke posisi dominan. Zawahiri memimpin dengan pendekatan yang menekankan kesinambungan ideologi, bukan ekspansi kekuatan. Kisah ini menunjukkan bahwa kekuatan suatu organisasi ekstrim tidak hanya ditentukan oleh ideologi, tetapi juga oleh kepemimpinan, konteks global, dan kemampuan beradaptasi. Ketika faktor-faktor tersebut melemah, pengaruh organisasi pun ikut menurun, meskipun jaringannya masih bertahan. Ayman al-Zawahiri tidak dikenang sebagai pemimpin yang membawa Al-Qaeda ke puncak kekuasaan, melainkan sebagai figur yang memimpin di masa mengundur. Perannya penting untuk memahami bagaimana organisasi tersebut berubah setelah menghilangkan tokoh pendirinya dan menghadapi dunia yang semakin tidak memberi ruang bagi kepemimpinan lama. Dengan berakhirnya kepemimpinan Zawahiri, Al-Qaeda tidak sepenuhnya hilang dari peta, tetapi posisinya tidak lagi sama. Cerita ini menjadi bagian dari sejarah konflik global yang terus berkembang, sekaligus pengingat bahwa perubahan kepemimpinan dapat menentukan arah dan nasib sebuah organisasi dalam jangka panjang.